Halo, selamat siang. Ada penyakit yang berupa benjolan di daerah siku kita. Nah, penyakit itu kita sebut namanya bursitis olecranon. Nah, penyakit ini mungkin bagi sebagian orang itu awam ya, artinya tidak terbiasa mendengar ada penyakit yang disebut dengan bursitis olecranon. Atau kita bahasa Indonesiakan itu sebagai radang pada kantong cairan di daerah siku. Nah, penyakit ini sering sekali dikelirukan dengan lipoma atau jaringan lemak yang mengeras, juga bisa dikelirukan dengan penumpukan asam urat ataupun karena kesleo atau yang kita sebut dengan tendinitis. Nah, nanti kita bahas di sini perbedaan-perbedaan di antara kalau kita anggap itu sebagai asam urat atau kesleo atau tendinitis dan di mana sih letak perbedaannya. Nah, penyakit yang disebut dengan bursitis olecranon itu merupakan peradangan di bursa olecranon atau kantong yang berisi cairan yang tepatnya di daerah siku. Nah, kantong cairan ini sebenarnya berfungsi ya, karena setiap orang tuh ada. Dia berfungsi untuk melindungi atau mencegah terjadinya trauma pada daerah siku. Ini biasanya disebabkan oleh apa peradangan ini? Karena penggunaan berlebihan dari pekerjaan atau aktivitas, termasuk salah satunya adalah olahraga. Mungkin kita hanya membutuhkan perawatan di rumah untuk menyembuhkan peradangan pada kantong cairan ini. Biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan tidak lebih dari 6 minggu. Nah, kita ulas dulu ya dari awal bahwa peradangan pada daerah kantong cairan di daerah siku ini merupakan suatu pembengkakan yang mungkin merupakan sesuatu yang menyakitkan yang biasanya di daerah siku. Nah, pembengkakan ini, peradangan ini biasanya terjadi perubahan bukan cuma rasa sakit ya, tapi terjadi perubahan warna karena berisi cairan biasanya agak meradang, agak memerah pada daerah itu. Semua sendi besar di dalam tubuh kita itu dilindungi oleh organ yang disebut dengan bursa semua ya, bukan cuma di daerah siku, ada di daerah pinggang, ada di daerah lutut ya. Itu semuanya bagian-bagian antara otot dengan tulang, terutama otot-otot besar itu biasanya dilapisi atau dilindungi dengan bantalan yang disebut dengan bursa. Kemudian di sini yang sering dikelirukan adalah antara bursitis olecranon dengan kesleo atau yang biasanya kita sebut dengan lateral epikondilitis. Nah, kedua-duanya ini menyebabkan rasa sakit di daerah siku. Keduanya bisa disebabkan oleh karena aktivitas daripada yang berlebihan termasuk olahraga. Sedangkan bursitis merupakan peradangan pada kantong cairan yang memang sudah ada di dalam tubuh kita, cuma dia mengalami peradangan. Beda dengan lateral epikondilitis, yaitu terjadi pada organ yang disebut dengan tendon. Nah, tendonnya lah yang mengalami robek atau trauma atau peradangan. Ya, jadi dua organ ini, dua organ yang berbeda. Sedangkan asam urat itu adalah bentuk radang sendi yang cukup menyakitkan yang disebabkan oleh penumpukan asam urat. Kadang-kadang lokasinya bisa saja mengambil lokasi di daerah siku kita. Nah, asam urat juga menyebabkan rasa sakit dan bengkak sama seperti pada radang bursitis. Cuma bedanya kalau asam urat itu biasanya kan penumpukan asam urat. Jadi seberupa benda padat ya. Yang kadang-kadang berupa kayak gambaran lipoma yang kita sebut. Tetapi kalau bursitis itu gambarannya berupa cairan. Jadi cairan yang tertumpuk di daerah bursa. Konsistensinya mungkin lebih lembek atau lebih lunak pada bursitis. Kadang-kadang bursitis olecranon atau di daerah siku ini juga sering dikelirukan dengan radang pada kulit atau istilahnya selulitis.
Nah, selulitis adalah infeksi bakteri yang sebenarnya tidak menular. Ini menyebabkan pembengkakan di daerah kulit atau jaringan di bawahnya yang lebih dalam yang mengalami infeksi. Jadi, kalau selulitis kan infeksi, kalau bursitis itu peradangan. Inilah bedanya. Intinya harus ada media yang untuk memastikan apakah ini bursitis atau yang lain. Biasanya kita melakukan pemeriksaan dengan USG. Kalau tampak adanya cairan itu mengarah kepada bursitis olecranon. Nah, itulah rekan-rekan perbedaan daripada bursitis dengan hal yang lain. Lalu bagaimana kita mengobati bursitis ini? Biasanya bursitis ini pengobatannya tidak lain antara lain dengan melakukan istirahat, kemudian bahkan ada yang injeksi steroid. Nah, kita sebelum mengulas ke sana, kita lihat dulu siapa saja sih yang punya resiko terkena bursitis ini. Pertama adalah orang dengan pekerjaan fisik tertentu, misalnya pekerjaan yang sering bertumpu pada tangan dan lutut. Nah, orang yang sering bersandar dengan siku juga orang yang pekerjaan ini mudah sekali mengalami peradangan pada bursitisnya. Atlet atau orang yang memiliki hobi tertentu yang mengakibatkan gerakan berulang pada siku dengan lengan. Ya, jadi olahraga-olahraga tertentu yang bisa mengakibatkan gerakan siku kita, misalnya tenis ya, itu sering mengakibatkan peradangan pada bursanya. Orang dengan keadaan diabetes tertentu seperti diabetes atau radang sendi atau osteoartritis juga mudah mengalami penyakit bursitis olecranon. Kemudian berapa sering sih? Sebenarnya cukup sering ya. Kalau kasus-kasus yang terutama pada cedera karena olahraga. Kemudian gejalanya yang umumnya terjadi adalah bengkak di daerah siku. Kemudian nyeri termasuk ketika kita mulai menggerakkan siku lengan kita itu mulai terasa sakit. Kemudian lihatlah terjadi biasanya adalah perubahan warna dan kalau kita teraba hangat, terutama kalau bursitis itu apalagi disertai dengan infeksi. Kemudian biasanya penyebab yang lain atau gejala yang lain adalah misalnya seseorang mengalami gerakan berulang di tempat kerja atau selama hobi juga sering sekali mengakibatkan peradangan di sini. Kemudian adalah kalau kita lihat gitu, kalau kita misalnya lagi beristirahat gitu ya, sering sekali posisi siku kita itu menyandar pada daerah meja. Nah, penyandaran daerah siku itu apalagi kalau kita lagi bertopang dagu itu kan sering menyindir menekan daerah siku kita, itu pun sering mengakibatkan peradangan pada bursitis kita. Bisa saja memang bursitis itu tidak murni karena mengalami peradangan, tapi juga bisa disertai infeksi ataupun bisa juga karena disebabkan oleh pukulan atau trauma tertentu pada daerah siku kita. Misalnya lah kita nggak sengaja kesentuh atau tertimpa misalnya pintu ya, misal tertumpuk pintu, itu juga bisa mengakibatkan trauma pada bursa pada daerah siku kita. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang rawan dengan penyakit bursitis ini, misalnya pekerjaan tukang kayu, orang yang berkebun, kemudian pelukis, kemudian orang yang suka menggosok-gosok benda, misalnya lah tukang cuci piring. Nah, orang yang kerja sebagai kuli bangunan yang menyekop semen untuk memutar juga adalah orang pekerjaan yang bisa terjadi peradangan pada bursa. Olahraga seperti baseball, golf, tenis juga adalah cenderung berisiko untuk mengalami penyakit ini. Nah, untuk mendiagnosanya memang lebih mudah ya, karena hanya dengan menggunakan USG, kemudian foto ronsen, MRI,
itu juga bisa untuk menegakkan diagnosa daripada bursitis. Biasanya kita kalau yang paling sederhana, biasanya kan di rumah sakit sudah ada alat-alat seperti USG pun bisa dilakukan. Kemudian bagaimana mengobatinya? Nah, mengobatinya itu macam-macam. Hanya dengan menggunakan istirahat saja kadang-kadang bursitis itu juga bisa mereda. Obat-obatan seperti penghilang nyeri bisa digunakan bila memang dengan istirahat saja tidak cukup. Jika sakitnya berlanjut, biasanya dokter menyuntikkan obat steroid ya, misalnya triamisolon ke daerah bursitisnya agar peradangannya cepat mereda. Nah, biasanya gejala ini memang dengan istirahat saja biasanya bisa hilang sendiri dalam hitungan 6 minggu. Bagaimana kita bisa mengurangi risikonya adalah kita pastikan bahwa ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari olahraga itu jangan sering timbul trauma pada daerah siku. Nah, inilah rekan-rekan cara kita mencegah peradangan pada bursa di daerah siku atau yang kita sebut dengan bursitis olecranon, atau bahasa Indonesianya adalah kantong cairan yang berada pas di belakang siku kita. Mungkin dokter di samping video ini juga memperlihatkan gambar ya. Gambar bursitis olecranon yang sering sekali dikelirukan dengan apa? Asam urat, kemudian apalagi ya? Selulitis, kemudian sering disebut dengan keseleo atau tendinitis epikondilitis. Nah, itu adalah yang sering sekali dilihat. Padahal untuk mendiagnosanya ini cukup mudah dengan menggunakan USG atau foto ronsen. Bye.